lebih kecil ini seperti membentuk pattern yaitu rising wedge, yang dimana waktu itu kita membuat seperti. Halo mereka traders, kembali lagi bersama saya Yudi Puspayoga, Forex Trader Coach di manakah, dan kali ini saya akan membahas tentang false break dan bagaimana cara menghindari false break sampai kita mendapatkan keuntungan. So jangan lupa ditonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe YouTube Manaka Academy dan jangan lupa di follow IG-nya Manaka_IDN dan jangan juga lupa di share kepada teman-teman Anda jika video ini bermanfaat. So silahkan tonton video ini jika Anda ingin mendapatkan insight lebih dalam lagi. Thank you. Halo, bersama saya Yudi Puspayoga dan kali ini saya akan membahas tentang CADJPY, yang dimana CADJPY ini sudah pernah kita buatkan weekly market briefing dan sekarang kita akan mereview bagaimana perjalanan dari CADJPY. Nah, kita melihat di CADJPY di sini terlihat adanya rejection di area resisten dan di sini dia masih merupakan lower high. Nah, di sini kita melihat sebelumnya itu di time frame 4 jam CADJPY ini membentuk bearish flag yang besar. Nah, di sini sangat jelas sekali ada bearish flag. Nah, di sini kita melihat adanya breakout yaitu false break, yang dimana false break ini kita sudah menganalisa di time frame yang lebih kecil ini seperti membentuk pattern yaitu rising wedge, yang dimana waktu itu kita membuat seperti ini. Lalu di time frame 1 jam itu terlihat adanya rising wedge dan akan menjadi false break, sudah saya announce di weekly market briefing sebelumnya, dan sekarang harga dari CADJPY ini sudah running bearish respect terhadap bearish flagnya. Nah, di sini di time frame 1 jam kita melihat adanya sebuah pattern rising wedge, mini rising wedge, dan adanya false break. Nah, false break di sini dikarenakan oleh adanya pattern rising wedge ini. Pattern rising wedge yang membawa CADJPY kembali melanjutkan penurunannya. Nah, di sini sangat jelas. Di sini kita melihat ada rising wedge atau ascending mini ascending channel sudah break lalu retest, namun di sini terlihat breaknya, terlihat rejection, tapi tetap melanjutkan penurunannya. Nah, di sini kita melihat adanya resisten dari CADJPY yang di break. Seharusnya jika dia memang break maka dia akan retest di area ini. Namun kenyataannya di sini ada break, retest dan continuation, lalu balik lagi ke area support yang sudah dijebol sebelumnya. Dia masuk lagi ke area support. Lalu di sini seharusnya kita bisa entry sell karena di time frame 4 jam itu sangat jelas sekali adanya bearish flag yang besar. Nah, kemungkinan besar ini akan sampai di area support selanjutnya karena di sini mungkin sudah dijebol supportnya. Mari kita melihat adanya retest ke area resisten, yang dimana ini adalah support yang sudah pernah dijebol lalu menjadi resisten. Kita akan menunggu adanya pullback ke area ini. Kita pasangkan zona di sini. Dia akan pullback dan terlihat ada rejection, lalu kita bisa mengikuti peluang sellnya sampai di support ini. Nah, untuk CADJPY ini sudah sangat jelas ketika weekly market briefing minggu lalu, dan kita harus bisa melihat psikologi dari market itu melihat dari candlestick yang sangat jelas memberikan indikasi untuk kita. Di sini sangat jelas sekali adanya impulse candle bearish dan dia continuation turun. Di sini ada flag lagi, masih seputaran flag di CADJPY ini. Dia lebih ke membuat atau membentuk pattern flag atau pola continuation.
Nah, di sini kita akan menunggu dia pullback, dan ketika kita pasangkan trendline diagonal, itu dia bisa saja sampai area support ini, resisten ini. Dia akan stuck di sini atau dia akan jebol di sini. Kita bisa melihat dari adanya rejection, karena ketika sudah terbentuk trend itu lumayan cukup lama untuk dia melakukan reversal. Maka kita harus menjadi trend following agar kita bisa memanfaatkan keadaan dari lower high, pembentukan dari lower high, lower low, lower high, lower low. Di sana kita bisa memanfaatkan keadaan. Nah, jadi untuk CAD/DJPY saya melihat seperti ini sudah sangat jelas. Sebelumnya saya sudah dapat membuat forecast. So, kita harus lebih cermat lagi melihat market, karena di market ini sudah sangat amat jelas ya dikasih indikasi. Namun saya sendiri pun masih suka agresif, belum menunggu konfirmasi langsung entry. Dan sekarang kita belajar bareng, maka kita harus mencari konfirmasi terlebih dahulu dan menghindari trading yang agresif, karena kita di saat pandemi ini dibuat terkecoh karena adanya statement-statement dari sebuah negara. Maka kita harus menjadi yang konservatif entry. Jadi untuk agresif itu masih belum untuk saat ini. Jadi kita harus melihat konfirmasi terlebih dahulu, maka kita bisa entry langsung. Oke, sekian penjelasan dari saya, dan jangan lupa di subscribe YouTube Mandaka dan juga Instagramnya. Di YouTube-nya tinggal search Mandaka Academy, dan di Instagram itu ada mandaka_idn. So thank you for watching. Salam Mandaka cuan.